Bak bunga kuncup yang kembali merekah. 22 tahun sudah menjalani hari-hari tanpa adanya sosok pendamping. Kini kekosongan hati artis cantik Desy Ratnasari pun akan segera terobati. Semestinya semesta bersorak menyuruh. Ya, sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria seperti Irwan Musri dan juga King Nasar. Baru-baru ini, pelantun lagu Tenda Biru itu pun digadang-gadang tengah memiliki hubungan spesial dengan seorang presenter kondang, Ruben Onsu. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Kedekatannya pun terlihat saat Ruben Onsu memposting foto kebersamaannya dengan Desy. Keduanya pun tampak bertukar hadiah untuk satu sama lain. Sontak saja melihat unggahan tersebut, tak sedikit yang bertanya-tanya terkait hubungannya tersebut. Pas deket lagi sebenarnya sih kalau ada cerita sesuatu yang ingin dibagi, dia pasti insya Allah telepon atau WA. Siapa yang mulai duluan teh? Pastinya. Kalau aku masalah dalam hidupku sudah terlalu banyak, sudahlah ditelan sendiri aja gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jadi dia Cur, lo ngapain? Hah, kenapa? Temenin gue yuk, kemana? Nonton, konser. Yakin? Gue bilang, iya gak apa-apa udah yuk. Gitu. Udah, jalan ya udah. Kadang-kadang ceritanya banyak yang rahasia ya. Terus saya kaget. Saya pikir kan ada supir, pasti ada asisten, ada semualah itu ya tim-timnya dia. Ternyata dia langsung, lu di sebelah sana. Hah, lu nyetir sendiri? Gue bilang, keren amat nyetir sendiri. Udah gue lagi pengen sendiri aja, gak mau didengerin sama siapa-siapa. Gitu, aku duduk di sebelah. Iya, namanya juga diajak ya, duduk aja manis kan dengerin beliaunya lagi cerita. Aku aja, ayo aja dengerin aja. Yang penting buat dia, gue malas cerita sama orang. Karena kalau cerita sama lu, pasti rahasia terjaga. Cerita tukar kado ada ceritanya. Tiba-tiba dia bilang, Cur, lu kapan ada? Saya kebetulan lagi mau pergi, saya bilang sama Nashwa, mau umroh, alhamdulillah dikasih rezeki Allah. Terus kemudian dia bilang, ya udah kalau gitu gue kirimin kado ulang tahun lo. Terus saya langsung bilang, oh ada kado gitu. Buat saya tuh heran juga ada orang yang ngasih kado. Ya keluarga saya, adik saya lebih biasa aja lah. Ih ntar aja saya bilang afdol kalau dikasih langsung. Nah, kayaknya kakak Ruben mau ngasih kado. Terus kata Naswa, ya gak enak lah Bun, masa kakak kasih kado, Bubun gak kasih kado. Kayaknya Kak Ruben juga udah lewat tuh kadonya. Ya udah Bubun kasih kado aja buat Kak Ruben. Bensu, gue kasih kado tapi terserah gue ya kasih apa. Terus dia bilang, ya lah apa yang lu pilih gue suka kok. Gitu. Gak tau nyenengin hati aja kali itu ya. Gitu. Ya udah akhirnya saya beli sesuatu yang warnanya sama dengan saya. Sesuatu yang juga modelnya sama dengan saya. Karena saya pikir itu unisex bentuknya, dia pasti akan pakai. Di dunia tipu-tipu kamu Kita tuh memang sekarang lagi ya rajin komunikasi. Terus ngobrolnya nyambung gitu, terus seru. Ya maksudnya dari dulu kan sebelumnya kita udah deket kan. Sungguh hanya hati yang ku cari. Meski keduanya tak secara gamblang mendeklarasikan terkait hubungan yang dijalaninya, namun alih-alih menjauh satu sama lain, Desy Ratnasari maupun Ruben Onsu justru terlihat semakin akrab. Terlebih, duda 3 anak ini pun sudah dekat dengan sang putri Nasyawa Natania Hamzah. Dan alhamdulillahnya tuh Ruben selalu ngajak Nashwa, jadi kita kemana-mana bertiga. Oh ya, apa alasan selalu ngajak Nashwa? Anak ini dewasa gitu ya, dan terus dia lebih bijak. Aku bilang dia oke banget gitu. Jadi apapun kalau ngobrol sama Nashwa, terus obrolan kita bertiga di meja itu pasti menarik. Sebenarnya kan emang udah kenal sama Kak Ruben dari aku kecil ya. Iya. Maksudnya dari Bunda dulu masih muda. Sama-sama dari di program. Ya masih Bunda aktif banget di entertainment industry, masih ada program bersama. Aku udah kenal dan itu udah bukan hal yang bukan hal yang baru ketemu dan hangout sama Kak Ruben. Mengalah walau bukan aku yang salah. Namun,
Jika ditelisik ke belakang, perjalanan asmara wanita kelahiran 12 Desember 1973 ini pun memiliki kisah yang pilu. Ya, diketahui Desi Ratnasari pernah 2 kali gagal dalam membangun biduk rumah tangga. Hingga rasa trauma pun mulai berkecamuk dalam diri wanita berusia 51 tahun tersebut. Jika aku bisa, ku akan kembali. Nggak bisa memberikan contoh yang baik buat anak saya dalam urusan perkawinan. Tapi saya selalu berusaha mendidik anak saya dengan kegagalan saya. Itu jadi buku penting bagi anak saya supaya dia tidak masuk di jalur yang sama. Meski trauma terkadang masih terus menghantui, akan tetapi dalam hati kecilnya masih ada secercah keinginan untuk menjalani hidup bersama dengan sosok pendamping. Namun, ia percaya bahwa hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Saya sukanya yang tua, bukan merendahkan yang muda tidak punya pemikiran dewasa, tidak juga gitu kan. Usia itu tidak menjadi sebuah simbol kedewasaan katanya. Kalau misalnya dari awal udah kelihatan secara realistis ada kerepotan. Biasanya saya udah, aduh enggak lah, saya tuh ya hidup udah pengen tua tuh, udah pengen tenang, nggak mau nyari-nyari problem tuh nggak usah dicari aja, ada problem gitu. Jadi kalau nambahin problem kayaknya nggak usah gitu. Dialog dini hari. Di umur saya yang sudah tua ini, ketenangan itu menjadi tujuan utama. Enaknya berkomunikasi di masa tua untuk kemudian sama-sama membenahi diri ke arah yang lebih baik dan menjemput akhirat itu menjadi tujuan utama. Melewati begitu banyaknya perhara kehidupan, sempat adanya keraguan dalam diri Desi untuk terus menutup aurat. Namun, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya. Dengan penuh kemantapan hati, ia pun memutuskan untuk senantiasa beristiqomah dengan berhijab. Masya Allah. Yang pertama, saya merasa, aduh kayaknya harus membenahi diri nih, gimana sih cara menjadi istri yang benar-benar bisa mempertahankan rumah tangga dan sebagainya lah. Pokoknya semua keinginan, harapan yang ideal terkait dengan perkawinan supaya tidak gagal di perjalanan. Terus ya ada penyesuaian-penyesuaian karena ada lingkungan sosial yang membuat saya tidak memungkinkan 100% menggunakan hijab seperti ini bentuknya. Saya memutuskan untuk membuka hijab saya. Malam Ramadan tarawih pertama, saya buka lemari saya keluarkan semua baju-baju saya. Mama bilang, sok diniatkan, didoain ku mama, didoain ku emak, nenek saya. Sing istiqomah, katanya semoga istiqomah dengan keputusan kamu untuk kembali berhijab. Semoga Allah mudahkan gitu. Terus jangan malu-maluin buka tutup. Yang jelek tuh kamu, bukan Islam. Tapi kalau kamu buka tutup, nanti yang jelek Islam katanya. Oleh karena itu saya bilang enggak mah, insya Allah doain saya istiqomah. Udah keputusan malam ini gitu. Ya udah tuh, bukalah itu lemari. Saya lihat baju saya yang tersisa hanya 2 setel yang memang cocok untuk saya memulai pakai hijab. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak Sahabat cantik, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pasangan bagi seluruh makhluknya sebagaimana apa yang telah difirmankan. Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. dalam dadaku harap hanya diri